Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfida Pratista Dipa, mahasiswa jurusan Psikologi, kelas e-learning, kelas D. Hari ini ingin menjelaskan tentang apa itu perbandingan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama itu statistik deskriptif biasanya menggambarkan tentang populasi yang diteliti, sedangkan untuk statistik inferensial itu dia menggambarkan tentang kesimpulan populasi berdasarkan analisis sampel dan observasi. Dan apa itu statistik deskriptif itu? Untuk mengatur, dia menganalisis dan menyajikan data dengan cara yang lebih bermakna. Sedangkan statistik inferensial itu dia membandingkan, menguji atau memprediksi suatu data. Seperti itu. Dan untuk bentuk dari hasil akhir statistik deskriptif itu biasanya berupa bagan, grafik, dan tabel. Sedangkan untuk statistik inferensial itu dia bersifat dengan hasil akhir hipotesis atau kemungkinan. Statistik deskriptif ini digunakan itu untuk menggambarkan suatu situasi, sedangkan untuk statistik inferensial itu dia digunakan untuk untuk menjelaskan peluang yang terjadi pada suatu peristiwa. Dan statistik deskriptif ini berfungsi untuk menjelaskan data yang sudah jelas gitu, yang sudah diketahui, tetapi dia berfungsi untuk merangkum semua sampel seperti itu. Sedangkan fungsi dari statistik inferensial ini dia berusaha untuk mencapai kesimpulan, untuk belajar tentang populasi, dan untuk melampaui data yang tersedia. Dan contoh dari statistik deskriptif itu dia berupa tabel, diagram, besaran yang biasa ada di majalah atau di koran-koran. Statistik deskriptif ini juga tersaji dengan ringkas dan rapi, sehingga dia mampu memberikan informasi yang lebih inti dari kumpulan data yang ada. Terus penyajiannya itu ada dua, dalam bentuk grafis dengan dalam bentuk numerik. Dalam bentuk grafis ini dia berupa pie chart, histogram, ogif, dan lain-lain. Sedangkan dalam bentuk numerik dia berbentuk skewness, central tendency, dan fraktil. Dan berdasarkan ruang lingkup bahasanya, statistik inferensial itu mencakup probabilitas atau kemungkinan, analisis varians, uji hipotesis, analisis korelasi, dan uji signifikasi. Sedangkan manfaat dari statistik inferensial itu adalah alat untuk menduga populasi. Hasil pengukuran yang akurat dan tepat itu mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua itu metode analisis yang sangat terstruktur pastinya. Kenapa saya bilang demikian? Karena statistik deskriptif ini memiliki formula yang sangat rapi dan terstruktur, dan metode yang digunakan juga itu secara matematis bisa dikatakan sebagai estimator yang tidak bias gitu. Dan ada banyak sekali contoh dari statistik inferensial ini. Contohnya yang pertama itu analisis regresi. Misalnya Anda ingin mengetahui apa yang mempengaruhi penurunan kemiskinan menggunakan variabel seperti panjang jalan, pertumbuhan ekonomi, rasio, dan lain-lain. Atau uji hipotesis seperti contoh, kita sering mendengar asumsi bahwa siswa perempuan memiliki nilai matematika yang lebih tinggi dari siswa laki-laki maksudnya. Mengapa demikian? Ya, inilah contoh dari statistik inferensial. Dia menggunakan uji hipotesis. Dan yang ketiga itu rentang kepercayaan atau rentan confidence interval. Seperti contoh misalnya berapa pengeluaran rata-rata orang di kota X. Untuk mengetahui itu diambil sejumlah sampel dan tentunya pasti hasilnya lebih bervariasi.
Dan statistik deskriptif biasanya digunakan dalam bentuk tabel atau grafik, dan statistik uji yang digunakan pun terbilang cukup sederhana, seperti misalnya yang dicari itu rata-rata, varians, dan lain-lain. Sedangkan untuk statistik inferensial itu dia agak lebih rumit untuk penyelesaiannya, dan tidak semua orang mampu menggunakan statistik inferensial, membutuhkan keseriusan dan pembelajaran khusus dalam mempelajari statistik inferensial ini. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.